Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Qi Maidao berdiri dengan popularitas dan meraung, "Tan Yun, kau bajingan kecil, kau membunuh cucuku, dan sekarang aku kehilangan nyawaku. Kami, Fang Changhai bersumpah, kami akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping." Setelah Taois Qimei meraung, dia meraung, "Kamu Ying." Ruang di dalam aula bergetar, dan seorang wanita tinggi bertopeng hitam muncul hantu, dengan sepasang mata dingin, menatap pendeta Tao tanpa jejak emosi, dan dengan hormat berkata, "Tuan, apa yang Anda inginkan?" "Saya mencoba segala cara untuk membunuh Shen Subing dan Tan Yun." Qimei Tao berkata, "Tidak. Jika Anda memimpin rakyat Anda akan membunuh saya ketika Anda melihat murid yang berjasa." Bawahan mengerti. Wanita bertopeng berpakaian hitam bernama Yu Ying menghilang seperti gumpalan asap biru. Pada saat ini, Fang Changhai benar-benar marah. Pada saat yang sama, tidak ada cara lain. Dia harus mengirim orang mati untuk membunuh Tan Yun dan Shen Subing, untuk kembali ke leluhur. Wanita bernama Yu Ying barusan adalah pemimpin kematian Fang Changhai, dan pada saat yang sama, orang mati bukanlah murid Huang Fusengsong. Dalam pandangan Fang Changhai, bahkan jika orang mati itu tertangkap saat dia membunuh Shen Subing dan Tan Yun, dia tidak akan ditemukan. Alam rahasia berjasa, dojo berjasa. Di lantai 108 pagoda ruang dan waktu biji master tertinggi, Tan Yun duduk bersila, menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, dengan liar melahap aura langit dan bumi. Ketika Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi besar alkimia di gulir ruang waktu Xingyue, dia telah menyentuh penghalang 6 lapis dari alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, dia bergegas ke dunia dengan seluruh kekuatannya. Surga dan bumi takdir 3 jiwa, padatkan cangkang jiwa. Dalam benak Tan Yun, 3 jiwa jauh di dalam pikirannya masing-masing memisahkan tirai tipis. 5 hari kemudian, tirai tipis membatu seperti kulit telur putih. Cangkang jiwa rusak, dan ketiga jiwa muncul bersama. 3 cangkang jiwa pecah pada saat yang sama, dan 3 hantu Tan Yun dibor. Setelah memasuki kolam pikiran Tan Yun Mei, dia masuk ke jiwa janin Hongmeng ke-6 yang duduk bersila. Setelah itu, Tan Yun memisahkan sinar jiwa dari langit, roh kebijaksanaan, roh, kekuatan, pusat, roh, dan semangat kepahlawanan di tahun-tahun yang panjang. Dalam pikiran saya, seiring berjalannya waktu, Tan Yun seperti pahatan batu tanpa bergerak. Ketika dia memasuki pagoda untuk menghabiskan 4 tahun, rambutnya tiba-tiba terbang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pemurnian jiwa 6 kali lipat. Dalam sekejap mata, ketika waktu di menara telah berlalu selama 6 tahun, aura tirani terpancar dari tubuh secara bergejolak, menyebabkan kekosongan di menara besar muncul retakan ruang yang saling silang. Tampaknya Tan Yun telah memasuki tahap ke-7 dari alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, dia belum mengolah tubuh Tuan Hongmeng, dan masih melahap energi spiritual dari langit dan bumi, bergegas menuju alam. Sejak dia memasuki menara, pada tahun ke-18, Tan Yun, yang duduk seperti batu, tiba-tiba membuka matanya, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Tiba-tiba, aura yang sangat tirani menyebar dari tubuhnya ke sekitarnya. Dalam sekejap, ruang di sekitar tubuhnya seperti cermin besar, tidak mampu menahan kerusakan aura, dan menjadi terfragmentasi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak buruk. Senyum menawan dan mendominasi muncul di sudut mulut Tan Yun, siapa yang tahu bahwa aura 8 kali lipat dari alam pemurnian jiwaku sebanding dengan aura seorang biksu lapis pertama di alam jiwa ilahi. Ketika saya menyelesaikan latihan tubuh Tuan Hongmeng saya, seharusnya tidak ada masalah jika saya melompat untuk membunuh pembudidaya kedua dari alam jiwa ilahi. Pada awalnya, Tan Yun melangkah dari tahap ketiga dari keadaan pemurnian jiwa ke tahap kelima dalam gulir waktu dan ruang Xingyue. Sekarang dipromosikan dari tingkat kelima ke tingkat ke-8. Ketika dia dipromosikan ke tingkat ke-4, tingkat ke-5, tingkat ke-6, tingkat ke-7, dan tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, dia masing-masing memiliki kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng dan mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Dengan kata lain, sekarang dia bisa mengendalikan cairan ilahi Hongmeng 5 kali untuk meredam tubuhnya. Dengan Tan Yun di Gatburying Abyss, setelah menyelesaikan 3 jiwa, tubuh Tuan Hongmeng telah memasuki tahap-tahap ketiga dari tahap awal tahap ketiga. Sekarang hanya perlu 3 kesempatan untuk mengendalikan esensi ilahi Hongmeng,
dan menyelesaikan Kipu Zongtian Chongpu, Ling Huipu, dan Kipu untuk memasuki tahap Dacheng tingkat ketiga. Setelah menyelesaikan penyempurnaan kekuatan, pusat, dan esensi, Anda dapat memasuki tahap puncak. Pada saat itu, 8 saluran Yingpu dan Qijing akan disempurnakan, dan Anda dapat memasuki tahap awal dari tahap keempat. Pada saat ini, Tan Yun duduk bersila, memasuki meditasi, masuk ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan memasuki dunia Hongmeng. Tan Yun seperti penguasa dunia Hongmeng yang luas, berdiri di udara, menghadap ke lautan luas cairan surgawi Hongmeng. Memikirkan rasa sakit berlatih tubuh dominan Hongmeng, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata tegas, "Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang tak tertandingi." Hongmeng Senye, ayo. Saat Tan Yun memasuki tahap ketiga tubuh Tuan Hongmeng, sekarang dia dapat mengontrol 20 cairan ilahi Hongmeng setiap kali dia marah. Tan Yun menggunakan 3 peluang pemurnian. Dalam sekejap, 60 helai cairan ilahi Hongmeng, seperti 60 naga banjir Hongmeng, naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan, berputar di sekelilingnya dengan cepat, dan perlahan-lahan masuk ke pusat alisnya, mengebor ke kedalaman pikiran saya, semangat, kebijaksanaan dan semangat. Meskipun 3 dari 7 jiwa tampaknya hanya seukuran kepalan tangan, ruang internal sangat luas, dan semuanya menelan cairan ilahi Hongmeng. Mendesis. Saat dia marah 3 jiwanya, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi, dan butiran keringat di dahinya terus menetes. Dia menggertakkan giginya. Rasa sakit. Jiwa Tan Yun dipukul lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah terkoyak secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, Tan Yun gemetar, mengeluarkan darah dari lubangnya, dan hampir pingsan karena kesakitan. Setelah 3 tahun di menara, Tan Yun akhirnya menyelesaikan tempering Tiancong, Ling Hui dan Qi. Memasuki tahap penguasaan tingkat ketiga tubuh Tyrant Hongmeng, memiliki kekuatan untuk merobek harta kelas menengah dengan tangan kosong. Pada saat ini, dia masih memiliki 2 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Dia masuk ke meditasi lagi, datang ke dunia Hongmeng, mengendalikan 40 helai cairan surgawi Hongmeng seperti naga, dan mulai meredam kekuatan dan jiwanya. Segera Tan Yun menghabiskan 2 tahun penuh kesakitan, menyelesaikan kekuatan dan semangat utamanya. Saat ini, di antara 3 jiwa dan 7 jiwa Tan Yun, hanya esensi dan jiwa heroik yang belum ditempa. Selanjutnya, Tan Yun hanya perlu dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-9, dan kemudian dia dapat memperbaiki esensinya terlebih dahulu, dan kemudian dia dapat berkultivasi untuk menyelesaikan tahap master tingkat ketiga, sehingga mencapai puncak tingkat ketiga. Pada saat ini, Tan Yun telah menghitung waktunya dan telah menghabiskan 23 tahun di pagoda. Menurut rasio waktu 1:18, 1 tahun, 3 bulan dan 11 hari telah berlalu. Mari kita lihat dulu seberapa kuat jiwaku saat kekuatanku meningkat. Tatapan Tan Yun penuh harapan, dan segera berkibar, seberkas kesadaran spiritual yang tak terlihat, setelah mengebor keluar dari puncak pagoda dari atas kepalanya, naik ke langit. 800 li, 500 li, segera setelah melampaui 2000 li tahap 3 ranah pemurnian jiwa, itu terus meluas ke langit dengan kecepatan tinggi. Itu tidak berhenti sampai 4.800 mil jauhnya. Hanya dengan mengetahui kekuatan jiwa pembudidaya tingkat kedua dari alam jiwa ilahi, itu dapat mencakup radius 5.000 mil. Jelas, Tan Yun, yang memiliki tingkat ke-8 pemurnian alam jiwa, sekarang sama kuatnya dengan alam jiwa tingkat kedua. Bab 552 Krisis. Jika hal ini dipelajari oleh orang luar, Anda pasti akan menjatuhkan rahang Anda, bukan? Tan Yun sombong, dan tidak ada orang di dunia yang lebih kuat dari jiwanya sendiri di alam pemurnian jiwa berunsur 8. Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, mulutnya sedikit terangkat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ada lebih dari 8 bulan tersisa sebelum pagoda ditutup, dan waktu di dalam pagoda lebih dari 13 tahun. Jika Anda ingin memasuki alam jiwa pemurnian tingkat ke-9, dibutuhkan 9 tahun, jadi ada 4 tahun lagi. Mengolah tubuh Tuan Hongmeng dalam 4 tahun, dan 1 tahun lagi, dan 3 tahun tersisa tepat, Anda dapat menyelesaikan ketiga kalinya menempa embrio pedang dari pedang terhormat. Setelah mengambil keputusan, ketika Tan Yun akan melanjutkan latihan, tiba-tiba, alis pedangnya berkerut dan dia merasa waktu dan ruang di menara mulai tidak teratur, seperti gelombang tak kasat mata yang bergelombang. Detik berikutnya, waktu dan ruang kembali damai.
Pagoda ruang dan waktu telah gagal. Tan Yun berkata dengan bingung, bukankah itu buka selama 2 tahun? Bagaimana bisa ditutup? Tan Yun yang penuh curiga segera membuka gerbang dan muncul di puncak pagoda 108 lantai. Desir Sam. Pada saat ini, lebih dari 4.000 murid di pagoda ruang dan waktu 10 kelas atas dan 30 biji sesawi kelas atas, bergegas keluar dari gerbang satu demi satu, menatap ribuan murid di ladang berjasa, berteriak dan bertanya. Halo gelombang, bagaimana situasinya? Kenapa pagoda Master ditutup? Ya, kakak-kakak senior, apa yang terjadi? Bukankah ada 9 bulan, dan tenggat waktu 2 tahun telah tiba? Ya, apa yang terjadi? Petik 2 petik 2. Mendengar itu, Liu Yiyi di depan ribuan murid di alam pemurnian jiwa di dojo, dia melihat sosok Tan Yun ketika dia melihat sosok Tan Yun, dan tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya, dia berteriak, kakak, yang besar tidak baik. Tan Yun mengguncang hatinya dan menembak jatuh dari pagoda. Ketika dia muncul di depan Liu Yiyi, Mu Mengbao, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Luo Fan, dan Yang Chong juga terbang di belakang Tan Yun. Sekarang Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian telah memasuki pemurnian jiwa tingkat kelima dan pemurnian jiwa tingkat keenam Luo Fan. Adapun Huang Fuyu setelah menghabiskan 8 tahun di pagoda, ia memasuki kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, menyentuh penghalang alam jiwa ilahi. Namun, dia memikirkan rasio 10 meridian gerbang abadi 5 tahun kemudian, jadi dia tidak menerobos alam untuk memasuki alam jiwa ilahi. Sebaliknya, dia telah berlatih, sayap terang, dan seni pedang abadi. Di pagoda, pada saat ini, Mu Mengxi juga menatap Liu Yiyi dengan cemas, menunggunya untuk menjawab. Pada saat ini, Tan Yun mendengarkan suara bising di dojo, dan dengan tegas berkata, diam. Seketika, dojo yang berjasa itu terdiam. Bahkan jika Sen Subin tidak mengatakannya, perintah Tan Yun adalah perintahnya, dan murid-murid ini akan menganggap Tan Yun sebagai kepala mereka. Karena Tan Yun memiliki kemampuan tantangan lompatan katak di luar jangkauan mereka, dan memiliki pencapaian alkimia yang bahkan lebih maju daripada kepala dan Mai Tang Xinying yang abadi. Pada saat ini, Liu Yiyi memandang Tan Yun, matanya merah, dan kemudian dia tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, menangis, kakak, tetua kedua terluka parah dan tidak bisa tidur, dan kepala masih terluka parah dan tidak sadarkan diri. Su Bing. Tan Yun bergidik, matanya cemas, dan mendesak, jangan menangis, katakan padaku apa yang terjadi. Penatua dan kepala suku kedua, bagaimana mereka bisa terluka parah? Siapa yang menyakiti mereka? Mendengar ini, Liu Yiyi tersedak dan berkata, kakak, beginilah keadaannya. Kepala tetua, untuk memastikan bahwa 40 pagoda ruang waktu dapat tetap terbuka selama 2 tahun, jadi sebulan yang lalu, dia memerintahkan tetua kedua untuk memimpin 50 murid ke kota Xianmenfang, dan mengambil kelas menengah dan tinggi yang ditambang, roh kelas tukarkan batu itu dengan batu roh terbaik. Kemudian, gunakan batu roh terbaik untuk menjaga pagoda tetap terbuka. Tetapi sebagai tetua kedua, setelah bertukar batu roh terbaik di Fangcheng, dia dikepung dalam perjalanan kembali ke alam rahasia merit. Akibatnya, batu roh dirampok, dan semua 50 murid dari alam pemurnian jiwa tingkat keempat mati, hanya tetua kedua yang melarikan diri dengan putus asa. Mendengar ini, wajah Tan Yun menjadi pucat, ayo. Dengan air mata di matanya, Liu Yiyi terisak, kepala setengah bulan yang lalu, dia secara pribadi membawa batu roh ke Fangcheng untuk ditukar dengan batu roh terbaik, tetapi dia juga disergap dan batu roh dirampok. Kemudian, setelah kepala suku berlari kembali dengan putus asa, dia tetap koma. Sampai sekarang, kami tidak tahu siapa yang membunuh rekan keluarga saya dan melukai kepala dan tetua kedua kami. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengepalkan tinjunya, melambaikan tangan kanannya, dan segera, ledakan kekuatan spiritual melesat ke jam berpola biru di langit. Bum bum bum. Ketika 3 lonceng merdu berbunyi, Tan Yun berkata dengan keras, semua murid berkumpul di dojo, saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Setelah itu, Tan Yun memandang Mu Menggu, Sue Zian, Zhong Wuxiao dan yang lainnya dan berkata, kamu menungguku di sini, aku akan pergi menemui tetua dan kepala suku kedua. Tan Yun menggunakan langkah sucinya, sosoknya melintas, dan dia muncul 1.800 kaki jauhnya, memasuki aula Sen Qingqiu, dan langsung menuju kamar di lantai 2, tetapi melihat wajah Sen Qingqiu pucat dan tubuhnya sangat dalam.
Luka tulang terlihat, terutama lehernya, luka pedang yang mengejutkan, jika itu bahkan setengah inci lebih dalam, dia akan dipotong dan dibunuh. Penatua kedua, mata Tan Yun merah, dan ketika dia datang ke sofa, dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu beritahu muridku, siapa yang melakukannya. Sen Qingqiu, yang sudah menjadi lapisan ke-8 dari alam pemurnian jiwa, menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan lemah, meskipun saya tidak tahu siapa yang melakukannya, saya tahu 3 kelompok orang yang mengepung saya. Mereka semua di atas, saya. Ada senjata ajaib untuk melarikan diri, tidak ada cara untuk melarikan diri dari pengejaran mereka. Tan Yun, aku malu pada nona muda. Sen Qingqiu meneteskan air mata, 1 juta batu roh terbaik telah dirampok. Ini adalah 5 bulan penuh, batu roh telah ditambang. Petik 2. Nona muda itu juga berharap untuk menggunakan batu roh ini untuk membuka pagoda ruang waktu bagi para murid untuk berkultivasi, tidak masalah jika saya mati, tetapi batu roh itu hilang. Tan Yun membungkuk, menyeka air mata Sen Qingqiu, dan berkata dengan keras, batu roh itu hilang, kamu bisa menambangnya lagi, jangan salahkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, para murid akan membiarkan musuh mengembalikan batu roh yang hilang 2 kali. Masih ada orang yang menyakitimu, dan para murid akan membunuh mereka semua. Kamu sangat lega, muridku akan mengunjungi kepala suku. Tan Yun berkata, dia baru saja berbalik dan mengambil langkah, lalu melihat ke belakang dan bertanya, penatua kedua, bagaimana pamanku bisa mengurus hal sebesar itu? Oh, Sen Qingqiu menghela nafas dan berkata, senior Tantai mengatakan bahwa penguasa hampir jatuh dengan barang antik tua Ji Umai karena ini. Suzerain curiga bahwa itu adalah hantu di balik barang antik tua. Suzerain membiarkan senior Tantai bertanggung jawab untuk memastikan bahwa garis jasa tidak akan dihancurkan, dan tidak mengganggu hal-hal lain. Tan Yun, jangan salahkan Master Sekte dan Tantai Senior. Karena banyak hal, seluruh tubuh digerakkan oleh satu tindakan. Ini tidak sesederhana di permukaan. Hal-hal ini mungkin terkait dengan yang lama, barang antik. Sekarang penguasa lemah, ini bukan waktunya untuk bersaing dengan mereka. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, murid mengerti, murid pensiun. Ketika Tan Yun melangkah keluar dari aula utama, murid-murid bintang mengungkapkan niat membunuh, Huang Fusengsong, itu benar-benar sepotong pasir, dicampur dengan ikan dan naga. Bab 553 Kekuatan Sementara. Tapi apapun yang terjadi, aku akan menemukan pembunuhnya. Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Perbuatan Baik. Setelah tiba di luar Istana Dewa Berjasa, Tan Yun membungkuk dan berkata, kepala, murid Tan Yun, sampai jumpa. Kakak Tan, tuanku masih koma. Pada saat ini, Namong Ruksue, yang sedang menunggu Sen Subing, dengan air mata berlinang, melangkah keluar dari aula peri. Saudara Tan, Anda adalah seorang alkemis suci, lihat guru dengan cepat. Lukanya, iya. Tan Yun melangkah ke aula dan langsung menuju kamar kerja Sen Subing di lantai 2. Ketika dia memasuki kamar kerja, Tan Yun merasakan sakit yang menggelitik di hatinya, tetapi dia melihat Sen Subing berbaring diam di sofa, wajahnya pucat dan menakutkan. Tuan, Subing tidak ingin mati. Pada saat ini, Sen Subing dalam keadaan koma, memanggil sebentar-sebentar, suara menusuk hati Tan Yun seperti pedang dingin. Tan Yun melihat kembali ke Namong Ruksue yang mengikuti, kamu tetap di luar aula dan tidak ada yang bisa masuk. Iya, Namong Ruksue dengan lesu mengangguk dan pergi. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia berbaring di depan sofa, melepaskan pengetahuan spiritual ke dalam tubuh Sen Subing. Setelah beberapa pemeriksaan, ditemukan bahwa Sen Subing keluar dari bahaya, dengan 3 luka pedang fatal di tubuhnya. Sebuah pedang melewati dada, sebuah pedang menusuk dari sisi kiri leher. Pedang lain menebas di tengah alisnya. Dan dilihat dari lukanya, seharusnya orang yang sama yang menyakitinya, dan itu adalah pedang terbang wanita. Itu juga berarti bahwa Sen Subing dilukai oleh seorang wanita. Tan Yun tahu bahwa meskipun Sen Subing hanya tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, dia sudah berlatih buku ketuhanan Bing King sampai tingkat ke-12. Kekuatan tantangan lompatan katak sebanding dengan tingkat keempat alam jiwa ilahi. Jelas, kekuatan wanita yang ingin membunuhnya setidaknya adalah tingkat kelima dari alam jiwa ilahi. Tuan, teriak Sen Subing lemah, air mata jatuh di pipi kertas pucatnya. Murid yang baik, Tuan ada di sini.
Tan Yun mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Sen Subing, dan berkata dengan suara nyaring, Subing, kalau begitu kamu bisa merawat lukamu, dan guru akan membalaskan dendamu. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun membungkuk dan mengambil Sen Subing, dan berjalan keluar aula. Namong Ruksue, yang sedang menunggu di luar aula, menyaksikan Tan Yun memeluk Sen Subing dan hendak berbicara. Tan Yun tidak dapat membantah, ikuti aku ke dojo yang berjasa. Tan Yun memegang Sen Subing dan menginjak pedang terbang dan menembak ke awan. Namong Ruksue mengikuti. Setelah setengah jam, lebih dari 13.000 murid di Meritorious Dojo melihat Tan Yun memegang kepala dan memasuki lantai 108 pagoda ruang waktu master kelas atas. Namong Ruksue juga mengikuti. Tan Yun menasihati, Saudari Namong, selanjutnya, Anda akan berada di sini untuk menjaga kepala suku. Setelah cederanya pulih, Anda memberitahunya untuk membiarkan dia berlatih dan menerobos alam dengan ketenangan pikiran. Saya akan menangani semua masalah kapal dan, untuk sementara. Yah, aku mengingatnya. Namong Ruksue fokus. Wow, Tan Yun muncul di puncak pagoda dalam sekejap, menatap para murid, dan menemukan bahwa ada 10.000 murid jiwa janin setahun atau 3 bulan yang lalu, dan sekarang lebih dari 5.000 orang telah dipromosikan ke tingkat pertama, ranah pemurnian jiwa. Tan Yun sangat puas dengan ini. Tan Yun berkata dengan wajah hijau, sekarang aku punya sesuatu untuk dikatakan. Saudaraku, tolong bicara. Para murid memandang Tan Yun dengan kagum. Mata Tan Yun yang dalam bersinar dengan semangat dan permusuhan, kamu juga orang pintar, dan kamu harus dapat melihat bahwa kedua tetua dan kepala sekarang mengepung orang karena 2 alasan. Pertama, ini ada hubungannya dengan pemilihan muridku di pintu dalam. Kedua, beberapa orang menganggap garis jasa kita sebagai duri dalam daging. Mereka tidak ingin memberi kita waktu untuk tumbuh dalam garis jasa. Membidik musuh dengan niat yang tidak terduga, yang harus kita lakukan adalah tidak mundur. Sekarang saya mengumumkan bahwa dalam periode waktu berikutnya, saya akan bertanggung jawab atas segala sesuatu sesuai dengan jasa untuk saat ini. Semua murid dari alam pemurnian jiwa berhenti berlatih. Semua murid akan menyerahkan batu roh di tubuhmu, dan kemudian aku akan membawa batu roh ke Fang Cheng untuk ditukar dengan batu roh terbaik. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang berapa banyak batu roh yang kamu ambil, dan setelah batu roh itu ditambang, aku akan mengembalikannya sebanyak mungkin. Mulai sekarang, dalam 3 bulan, para murid dari alam pemurnian jiwa akan berhenti berlatih dan pergi ke 12 tambang roh untuk membantu murid tukang menambang tambang roh. 12 tambang bertanggung jawab sementara, Mu Menggu, Huang Fuyu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Zhang An, Lin Tian, Wu De, Su Peng, Ding Junhui. Batu roh yang ditambang oleh semua orang akan diserahkan kepada 12 orang. Siapa yang berani menggelapkan mereka dan membunuh mereka? Ketika semua murid mendengar ini, mereka menatap Tan Yun dan berteriak, ini kakak. Pada saat yang sama, semua murid mengerti bahwa meskipun Sue Zian dan Zhong Wu Xiao bukan murid Danmai, putri kedua adalah saudara ipar dan tunangan dari kakak laki-laki. Karena itu, setiap orang tidak memiliki pendapat, juga tidak berani berpendapat. Wow, dengan lebih dari 13.000 murid, cincin alam semesta sering berkedip, dan semburan batu spiritual menumpuk tinggi di depannya. Setelah itu, Tan Yun membawa semua batu roh ke dalam cincin Qiankun, menatap lebih dari 3.000 murid jiwa janin, dan memerintahkan, dalam 9 bulan ke depan, kamu masih akan memasuki menara untuk berkultivasi. Sekarang masukkan 30 pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi. Mendengar itu, para murid dari alam jiwa janin segera menyebarkan pedang dan terbang ke 30 pagoda. Saudara Tan, sekarang tidak ada batu roh kelas atas untuk membuka pagoda ruang dan waktu. Bagaimana para junior dan saudari dari alam jiwa berlatih? Huang Fuyu bertanya. Hampir 10.000 murid dari alam pemurnian jiwa juga menatap Tan Yun dengan bingung. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku masih memiliki beberapa batu roh yang luar biasa, cukup untuk membuka 30 pagoda sebulan. Dalam 1 bulan, saya akan menemukan cara untuk menukar batu roh tingkat menengah dan tingkat tinggi yang telah saya tambang menjadi batu roh tingkat atas dan memasoknya ke pagoda untuk konsumsi. Setelah Tan Yun berkata, di cincin alam semesta, 30 helai batu roh terbaik dicurahkan satu demi satu dan terbang ke atas 30 pagoda, ke dalam alur besar yang membuka pagoda. Alur diisi dengan jutaan formasi berliku,
yang memiliki efek melahap kekuatan spiritual batu roh dan menyatu dengan pagoda. Hanya ketika pagoda terus-menerus disuplai dengan kekuatan spiritual, waktu dan ruang yang unik akan terbentuk di dalamnya. Kakak memiliki banyak batu roh terbaik. Petik 2. Petik 2. Murid dari alam pemurnian jiwa berseru tak percaya. Dan Suezian, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao tahu bahwa batu roh kualitas terbaik ini adalah rampasan Tan Yun di tanah abadi. Semuanya, pergi milikku, roh milikku segera. Perintah Tan Yun. Ini kakak. Hampir 10.000 murid pemurnian jiwa segera dibagi menjadi 12 gelombang, menginjak pedang terbang, dan menuju 12 tambang roh yang jaraknya 100.000 mil. Hanya Mu Menggu, Xiao, Ziyan, dan Huang Fuyu yang tersisa. Wow, Tan Yun Fei jatuh di depan mereka berempat, memegang tangan Giok Mu Mengying dan Zhong Wu Xiao, dan berkata, kamu dan Ziyan juga pergi. Iya, Mu Meng menjilat jubah Tan Yun, dan berkata dengan cemas, kamu akan bekerja keras di masa depan. Kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ke Fangcheng. Biarkan orang-orang besar melindungimu. Bab 554 Kejam dan berdarah dingin. Setelah putri ketiga Mu Meng menginstruksikan Tan Yun, ketika Tan Yun hendak pergi, Huang Fuyu tiba-tiba berkata, Saudara Tan, saya sudah berada di kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa. Dan latihan yang Anda berikan kepada saya juga berlatih sedikit. Iya, aku akan menemanimu ke Fangcheng. Anda, Tan Yun mengerutkan kening, itu tidak akan berhasil. Jika ada bahaya, saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Selain itu, jika Anda memiliki kesalahan, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Master Sekte? Kakak Tan, jangan khawatir, aku tidak akan memperlambatmu. Huang Fu berkata sambil tersenyum, oke, itu kesepakatannya. Jika tidak, saya akan memberitahu Tuan, Anda menggertak saya. Tan Yun merenung sedikit, kalau begitu, tapi setelah meninggalkan garis prestasi, kamu harus mendengarkan perintahku. Iya, Huang Fuyu menganggukkan kepalanya dengan berat. Kakak ipar, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah Suezian dan Tan Yun mengucapkan selamat tinggal, mereka pergi bersama Mu Menggu dan Xiao bersama Fei Jian. Kemudian, Tan Yun datang ke aula Sen Qingqiu, menahan Sen Qingqiu, dan mengirimnya ke pagoda berkualitas tinggi untuk pulih dari luka-lukanya. Sen Qingqiu menyerahkan Tan Yun 2 cincin semesta yang diisi dengan batu spiritual kelas menengah dan atas, dan meminta Tan Yun untuk membawanya ke Fangcheng untuk ditukar dengan batu spiritual kelas atas. Tan Yun, batu roh kelas atas dan kelas menengah di dalamnya ditambang oleh murid tukang siang dan malam selama lebih dari setengah bulan, jadi kamu harus melindungi mereka. Sen Qingqiu memperingatkan. Juga, jangan pergi ke paviliun Tong Tianling di Fangcheng untuk menukar Lingxi. Meskipun mereka memiliki reputasi yang baik, saya selalu merasa bahwa saya dikepung dan dibunuh sebulan yang lalu dan saya tidak dapat menyingkirkan mereka. Selain paviliun Lingtian, ada juga toko bernama Paviliun Jubao, di mana Anda juga dapat menukar batu roh terbaik. Saya mendengar bahwa kredibilitasnya juga bagus. Anda sebaiknya pergi ke sana. Tan Yun mengangguk, mengatakan bahwa dia meninggalkan pagoda setelah mengambil catatan itu, dan menginjak pedang terbang dengan Huang Fuyu, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia 100.000 mil jauhnya. Mengusir. Ketika pedang Tan Yun dan Huang Fuyu terbang keluar dari alam rahasia dan muncul di atas gerbang gunung, Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Huang Fuyu, tiba-tiba menoleh ke samping, dan menembakkan beberapa panah roh ke punggung Tan Yun. Dipeluk oleh Tan Yun, wajah Huang Fuyu menunjukkan sentuhan rasa malu, dan pada saat berikutnya, ada niat membunuh yang tak bisa disembunyikan di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun. Pada saat ini, di langit 300 meter dari mereka berdua, ada perahu roh yang tergantung di perahu roh, dan ada ratusan murid Pilves Cell dari kesempurnaan besar di alam pemurnian jiwa berhenti. Pria yang dipimpin oleh Tan Yun mengenal murid tertutup Lu Yi, Zhou Wang. Zhou Wang memandang Tan Yun dan Huang Fuyu yang telah lolos dari 2 panah mematikan, dan ada sentuhan kejutan di matanya, dan dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum, hahaha, kedua junior itu malu. Kami baru saja mengemudikan perahu roh dan mengejar monster beast sampai ke titik ini. Kami tidak pernah berpikir bahwa ketika saya menembak monster beast, Anda kebetulan keluar. Untungnya, mereka berdua aman, jika tidak, kesalahan Zhou akan serius, hahaha. Setelah Zhou Ang berbicara, 99 murid di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Permisi,
Huang Fuyu menunjuk Zhou Ang dan yang lainnya dengan marah, jangan berpura-pura buta. Kamu tahu apakah itu disengaja? Tes-tes gelombang, Zhou Ang melirik Huang Fuyu dan menamparkan bibirnya. Saudaraku, lihat, anak ini berkulit halus dan lembut. Jika bukan karena jakunnya, kupikir dia adalah seorang Sibei yang menyamar sebagai seorang pria. Hahaha, semua murid di Lingzhu bergema, ya. Hehehehe, melihat anak ini, saya hampir berpikir saya punya masalah dengan aspek orientasi itu. Kalian, suara cemas Huang Fu dipotong oleh Tan Yun dengan acuh tak acuh, saudara Huang Fu yang saleh, Zhou Ang tetap hidup, dan yang lainnya bergegas untuk membunuh. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menghilang dari pedang terbang dalam sekejap, dan muncul di perahu roh di saat berikutnya. Pada kecepatan yang tidak dapat dicapai, bayangan itu berkedip, dan dia sering mengepalkan tinjunya ke semua orang. Boom, boom, retak, klik, tidak, apa, suara gouge tumpul dan suara retak tulang yang jernih bercampur dengan jeritan. Segera, kabut darah memenuhi perahu roh, dan tulang yang patah terciprat, dan mayat yang hancur, seperti meteorit berdarah, jatuh ke arah perahu roh. Saat bernafas, Tan Yun telah membunuh 90 murid di alam pemurnian jiwa. Tan Yun, tunggu, kamu sudah mati. Zhou Ang sangat ketakutan sehingga dia menyapa 9 murid yang tersisa, lari. Dia awalnya diperintahkan oleh Lu Yi untuk menjaga gerbang garis meritorius. Jika murid berjasa meninggalkan gerbang gunung, dia akan menemukan cara untuk mempermalukan dan membuat marah murid berjasa. Namun, Zhou Ang tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan menakutkan. Pada saat ini, dia berharap orang tuanya memiliki 2 kaki lagi untuk melarikan diri. Kabur, melarikan diri. Petik 2 petik 2. 9 murid lainnya, ketakutan, meninggalkan perahu dan pedang dan melarikan diri. Mati. Bayangan Tan Yun melintas dan muncul di kehampaan, tinju kanannya menghantam punggung seorang murid, dan tubuh murid itu terkoyak. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Huang Fuyu yang sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, kakak Xian. Apa yang kamu bodohi? Jika bukan karena kita menghindar tepat waktu, jika tidak, kita sudah mati. Aku akan menangkap Zhou Ang, dan 8 lainnya akan menyerahkannya padamu. Ingat, jangan tinggalkan nafkah. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan mengejar Zhou Ang, yang telah melarikan diri 10 mil jauhnya dari kehampaan. Huang Fuyu adalah putri tunggal Tantai Xuanzong. Dia telah membunuh monster, tetapi dia tidak pernah membunuh siapapun. Dalam benaknya, dia mengingat adegan pembunuhan Tan Yun yang menentukan, wajahnya pucat, dan keringat halus menetes dari dahinya. Menghadapi perintah Tan Yun, dia menggigit giginya, dan dalam pikirannya, sepasang sayap suci putih dan bersalju tiba-tiba mekar. Pada saat ini, sayap cahaya sucinya bukan lagi bayangan berkabut. Karena dia telah berlatih di Master Time and Space Pagoda selama lebih dari 10 tahun, sekarang telah menjadi esensi. Membunuh. Huang Fuyu mengepakkan sayapnya, seperti malaikat tanpa ampun turun ke dunia, bernapas melalui 5 mil kehampaan, mengejar seorang murid, dan menebas kepalanya dengan pedang. Dipenggal dan terbang, mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah, menodai pandangan Huang Fuyu. Dia menekan kepanikannya, sekali lagi melewati ketinggian rendah seperti kilat, dan akhirnya membunuh 7 saudara dan Mei lainnya yang melarikan diri. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Suara tragis Zhou Ang datang dari langit, Huang Fuyu mengepakkan sayap suci dan memalingkan muka, dengan ekspresi menakutkan di matanya. Di ujung langit, Tan Yun menginjak pedang terbang, mencubit leher Zhou Ang dengan tangan kirinya, dan mengangkatnya. Pukul, pukul, wajah Tan Yun tanpa ekspresi, tangan kanannya mengepalkan panah roh, membawa kepulan darah, menusuk dan menarik lengan dan kaki Zhou Ang, dan kemudian menusuk. Ah, sakit, sakit. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, jangan menyiksaku. Petik 2 petik 2. Huang Fuyu memandang Tan Yun yang seperti dewa pembunuh. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan rusa, tapi panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun begitu kejam dan berdarah dingin saat menghadapi musuh. Bab 555 Apakah aman memasuki bumi? Pompa. Tan Yun memasukkan panah roh ke perut bagian bawah Zhou Ang dan perlahan berbalik. Darah menyembur keluar dari perut bagian bawah di sepanjang batang panah. Tan Yun memikirkan Sen Subing di sofa, matanya memancarkan kilau haus darah, dan dia menggeram, jawab Lao Su.
Apakah Lu Yi mengirimmu? Tidak, tidak. Kami di sini hanya untuk memburu monster. Zhou Ang muncrat darah, matanya putus asa. Mata Dewa Hongmeng. Jangan katakan yang sebenarnya. Mata Tan Yun bersinar merah, tidak diragukan lagi, katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk datang? Itu 4 tetua. Zhou Ang berkata dengan ekspresi membosankan. Lu Yi, aku ingin kamu mati. Tan Yun meraung, lalu berkata, siapa yang menyakiti prestasi? Penatua kedua, dan kepala prestasi. Aku tidak tahu. Setelah Zhou Ang berkata, Tan Yun mengangkat murid Hongmeng. Ah! Tan Yun selamat, selamat. Zhou Ang menjerit tragis. Pergi ke neraka. Tan Yun mencubit leher Zhou Ang dengan tangan kirinya, dan mengepalkan panah roh dengan tangan kanannya, dimasukkan dari tengah alis Zhou Ang, dan keluar melalui lubang berdarah di bagian belakang otaknya. Saudara Tan, apa yang kita lakukan sekarang? Huang Fuyu menyingkirkan sayap suci yang terang dengan wajah pucat, dan pedang itu terbang di depan Tan Yun. Sebuah cibiran tergambar di sudut mulut Tan Yun, pergi ke pintu bagian dalam. Bukankah kita akan pergi ke Fangcheng? Mengapa kita pergi ke gerbang dalam? Huang Fuyu bingung. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Tan Yun berkata, memberi isyarat, dan segera, perahu roh berlumuran darah dengan mayat-mayat hancur di mana-mana beberapa mil jauhnya terbang di depan Tan Yun. Tan Yun menyapu perahu roh dan melemparkan tubuh Zhou Ang ke perahu roh. Kakak Xian, naik, kata Tan Yun. Huang Fuyu melihat perahu roh yang tergeletak penuh dengan mayat. Dia menutup mulutnya dengan tangan kanannya, dan merasa sedikit mual. Saudara Tan, saya terbang dengan pedang, tetapi saya masih tidak bisa naik perahu roh. Pelan-pelan bicara, ayo. Tan Yun mengerutkan kening. Kamu adalah master yang hebat, ranah pemurnian jiwa penuh dengan kekuatan. Jangan bilang, ini pembunuhan pertamamu. Bukankah itu seorang putri? Huang Fuyu bergumam di dalam hatinya, lalu berbisik, aku memang membunuh untuk pertama kalinya. Pengecut, jangan biarkan aku memandang rendah dirimu. Tan Yun berkata tanpa berkata-kata, ayo. Oh oke. Huang Fuyu menarik napas dalam-dalam, dan setelah menelusuri perahu roh, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan menghilang ke langit dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, di lautan awan di atas gerbang garis meritorius, setelah 9 pria bertopeng berpakaian hitam melemparkan jimat tembus pandang mereka, mereka memandang dengan hormat pada seorang wanita bertopeng berpakaian hitam di depan mereka. Wanita ini adalah wanita yang berteriak pada Tuan Maidao, Yu Ying. Tuanku, mengapa Anda tidak membunuh Tan Yun sekarang? Salah satu pria itu bingung. Gunakan otakmu untuk melakukan sesuatu, ini di gerbang perbuatan baik. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus menunggu Tan Yun pergi sebelum kamu membunuh. Bayangan itu melintas di bayang-bayang. Setengah bulan yang lalu, Shen Subing terluka parah oleh saya dan sekarat untuk melarikan diri. Masuk akal, mengatakan bahwa berita kematiannya seharusnya keluar. Tapi sejauh ini belum ada kabar, saya curiga dia belum meninggal. Saya menjaga gerbang di sini, dan Anda 9 akan pergi dan berurusan dengan Tan Yun. Ke-9 orang itu berkata dengan hormat, ini sudah dewasa. Segera, 9 orang membangkitkan jimat tembus pandang dan melepaskan tembakan mengikuti Tan Yun. Dari 9 orang yang terbang di langit, Anda dapat melihat bahwa mereka semua kuat di alam jiwa ilahi. Setelah 9 orang terbang, mata dingin Yu Ying menunjukkan niat membunuh yang dingin. Shen Subing, jika kamu tidak mati, maka aku akan menunggumu keluar dan membunuhmu lagi. Bahaya yang tidak diketahui datang diam-diam oleh Cao Tan Yun dan Huang Fuyu. Namun, 2 Tan Yun yang mengendalikan perahu roh tidak mengetahuinya. Kakak Tan, bukankah kita akan pergi ke gerbang dalam? Huang Fu mengerutkan kening dan menemukan bahwa rutenya salah. Pergi ke gerbang abadi gerbang gunung dan Mai dulu. Tan Yun mencibir. Ketika malam tiba, Tan Yun mengendarai perahu roh dan muncul di atas gerbang pil dari gerbang abadi. Pada saat ini, di tengah gunung, di depan sebuah prasasti batu besar bertuliskan, kapal pil, seorang murid yang menjaga gerbang sedang duduk bersila. Murid itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Ketika dia melihat Tan Yun di perahu roh, ada niat membunuh di matanya, dan dia ingin membuka pintu alam rahasia dan memasuki alam rahasia Venapil. Mata Dewa Hongmeng. Ketika murid Tan Yun bersinar dengan cahaya merah ajaib, murid itu langsung tercengang. Kemarilah untukku. Suara iblis Tan Yun bergema di telinganya,
dan murid itu menginjak pedang terbang dengan ekspresi kusam di perahu roh. Cincin Tan Yun Qiankun menyala, dan secarik batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada muridnya. Ingat, sekarang aku adalah murid sekte dalam Danmai, kamu pergi dan berikan slip giok itu kepada tetua keempat Lu Yi sekarang. Iya, setelah murid itu mengangguk, dia membuka pintu alam rahasia, dan saat pedang itu terbang ke alam rahasia, kewarasannya pulih. Pada saat ini, di dalam hatinya, seolah-olah ada seorang murid Danmai yang meminta dirinya untuk menyerahkan atas slip batu giok. Rahasia di luar. Di perahu roh, Tan Yun menatap tajam, dan tiba-tiba meraih tangan Huang Fuyu, dan segera menatap kakinya, menarik Huang Fuyu ke udara. Om, ledakan. Perahu roh di kakinya jatuh seperti bola meriam, dan dengan suara keras, itu meledakkan prasasti gerbang Gunung Qianzhang. Wow, reruntuhan dan mayat busuk di perahu roh berserakan di depan gerbang gunung, yang sangat mengejutkan. Kecepatan terbangku relatif cepat, kamu bisa mengambil pedang terbangku. Tan Yun mengorbankan pedang terbang, membawa Huang Fuyu yang tidak melambat, dan terbang menuju gerbang dalam. Berdiri di belakang Tan Yun, Huang Fuyu menatapnya dengan sedikit bingung. Pria yang diperkenalkan ayahnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Saudara Tan, bagaimana perasaanmu ketika kamu membunuh?" Tan Yun tidak menoleh ke belakang, suaranya sangat tenang, "Saya tidak merasakan apa-apa, saya memiliki hati nurani yang bersih untuk membunuh seseorang yang harus dibunuh. Kakak Tan, meskipun mereka harus dibunuh, mereka masih hidup, tidakkah kamu merasakannya sama sekali?" Huang Fuyu berkata dengan lembut. Sementara pedang Tan Yun terbang, dia melihat ke belakang perlahan, dan rasa dingin muncul di matanya. "Saya memiliki prinsip saya sebagai manusia, dan tidak ada musuh yang akan lunak. Juga, ketika Anda membunuh cukup banyak orang, Anda tidak akan rasakan lagi. Oke, aku ingin mempercepat, kamu berdiri teguh." Setelah itu, kekuatan spiritual Tan Yun berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan kecepatan pedang terbang tiba-tiba menjadi 3 kali lebih cepat. "Ah!" Huang Fuyu berteriak, memegang punggung Tan Yun dengan kuat, dan buru-buru melepaskannya. "Terkejut, Kakak Tan, kamu hanya di alam ke-8, dan kecepatanmu sangat cepat. Aku telah mengejar kecepatan sayap suciku." Tan Yun tersenyum sedikit, melihat kembali ke dada Huang Fuyu, dan bercanda, "Kakak Xian, kamu terlihat sangat kurus, tetapi ketika kamu baru saja memeluk punggungku, aku merasa ada banyak daging di dadamu. Tanpa diduga, dagingmu tumbuh di dadamu." Mendengar ini, Huang Fuyu menahan keinginan untuk mencekik Tan Yun, berpura-pura tenang dan berkata, "Kakak Tan, kamu salah paham. Aku baru saja menaruh beberapa senjata ajaib di pakaianku." "Oh, itu masalahnya." Tan Yun menjawab, lalu membelakangi Huang Fuyu, dan bergumam, "Senjata ajaib apa yang begitu fleksibel?" Huang Fu tersipu. Di atas pembuluh darah dan yang abadi, pria berpakaian hitam yang menggunakan jimat tembus pandang untuk berdiri di udara, melihat kembali ke 8 orang lainnya dan berkata dengan serius, "Jangan buru-buru membunuh Tan Yun. Tindak lanjuti dan lihat di mana Tan Yun akan pergi." 3 jam kemudian, malam telah menyelimuti bumi. Di aula, Lu Yi duduk bersila dan mengambil batu giok dari muridnya. Setelah pengetahuan spiritual memasuki slip batu giok, dia melihat sebaris tulisan. 4 tetua, murid itu menemukan tubuh putramu Lu. Tubuh Penatua Lu ada di pintu bagian dalam. Setelah Lu Yi membaca lembaran batu giok dan mengingat lokasi tubuh Lu, dia berdiri dengan gemetar dan menangis, "Anakku. Anak ayah yang baik. Sudah 8 tahun. Ayah akhirnya bisa menjemputmu dan membiarkanmu pergi ke tanah untuk perdamaian." Bab 555 Apakah aman memasuki bumi? Pompa. Tan Yun memasukkan panah roh ke perut bagian bawah Zhou Ang dan perlahan berbalik. Darah menyembur keluar dari perut bagian bawah di sepanjang batang panah. Tan Yun memikirkan Sen Subing di sofa, matanya memancarkan kilau haus darah, dan dia menggeram, jawab Lao Su. "Apakah Lu Yi mengirimmu?" "Tidak, tidak, kami di sini hanya untuk memburu monster." Zhou Ang muncrat darah, matanya putus asa. Mata Dewa Hongmeng. "Jangan katakan yang sebenarnya." Mata Tan Yun bersinar merah, tidak diragukan lagi, "Katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk datang?" "Itu 4 tetua." Zhou Ang berkata dengan ekspresi membosankan. "Lu Yi, aku ingin kamu mati." Tan Yun meraung, lalu berkata, "Siapa yang menyakiti prestasi, Penatua kedua, dan kepala prestasi?" "Aku tidak tahu." Setelah Zhou Ang berkata, Tan Yun mengangkat murid Hongmeng.
Ah, Tan Yun selamat, selamat. Zhou Ang menjerit tragis. Pergi ke neraka. Tan Yun mencubit leher Zhou Ang dengan tangan kirinya, dan mengepalkan panah roh dengan tangan kanannya, dimasukkan dari tengah alis Zhou Ang, dan keluar melalui lubang berdarah di bagian belakang otaknya. Saudara Tan, apa yang kita lakukan sekarang? Huang Fuyu menyingkirkan sayap suci yang terang dengan wajah pucat, dan pedang itu terbang di depan Tan Yun. Sebuah cibiran tergambar di sudut mulut Tan Yun, pergi ke pintu bagian dalam. Bukankah kita akan pergi ke Fang Cheng? Mengapa kita pergi ke gerbang dalam? Huang Fuyu bingung. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Tan Yun berkata, memberi isyarat, dan segera, perahu roh berlumuran darah dengan mayat-mayat hancur di mana-mana beberapa mil jauhnya terbang di depan Tan Yun. Tan Yun menyapu perahu roh dan melemparkan tubuh Zhou Ang ke perahu roh. Kakak Xian, naik, kata Tan Yun. Huang Fuyu melihat perahu roh yang tergeletak penuh dengan mayat. Dia menutup mulutnya dengan tangan kanannya, dan merasa sedikit mual. Saudara Tan, saya terbang dengan pedang, tetapi saya masih tidak bisa naik perahu roh. Pelan-pelan bicara, ayo. Tan Yun mengerutkan kening. Kamu adalah master yang hebat, ranah pemurnian jiwa penuh dengan kekuatan. Jangan bilang, ini pembunuhan pertamamu. Bukankah itu seorang putri? Huang Fuyu bergumam di dalam hatinya, lalu berbisik, aku memang membunuh untuk pertama kalinya. Pengecut, jangan biarkan aku memandang rendah dirimu. Tan Yun berkata tanpa berkata-kata, ayo. Oh oke. Huang Fuyu menarik napas dalam-dalam, dan setelah menelusuri perahu roh, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan menghilang ke langit dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, di lautan awan di atas gerbang garis Meritorious, setelah 9 pria bertopeng berpakaian hitam melemparkan jimat tembus pandang mereka, mereka memandang dengan hormat pada seorang wanita bertopeng berpakaian hitam di depan mereka. Wanita ini adalah wanita yang berteriak pada Tuan Maidao, Yu Ying. Tuanku, mengapa Anda tidak membunuh Tan Yun sekarang? Salah satu pria itu bingung. Gunakan otakmu untuk melakukan sesuatu, ini di gerbang perbuatan baik. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus menunggu Tan Yun pergi sebelum kamu membunuh. Bayangan itu melintas di bayang-bayang. Setengah bulan yang lalu, Sen Subing terluka parah oleh saya dan sekarat untuk melarikan diri. Masuk akal, mengatakan bahwa berita kematiannya seharusnya keluar. Tapi sejauh ini belum ada kabar, saya curiga dia belum meninggal. Saya menjaga gerbang di sini, dan Anda 9 akan pergi dan berurusan dengan Tan Yun. Ke-9 orang itu berkata dengan hormat, ini sudah dewasa. Segera, 9 orang membangkitkan jimat tembus pandang. Dan melepaskan tembakan mengikuti Tan Yun. Dari 9 orang yang terbang di langit, Anda dapat melihat bahwa mereka semua kuat di alam jiwa ilahi. Setelah 9 orang terbang, mata dingin Yu Ying menunjukkan niat membunuh yang dingin. Sen Subing, jika kamu tidak mati, maka aku akan menunggumu keluar dan membunuhmu lagi. Bahaya yang tidak diketahui datang diam-diam oleh Cao Tan Yun dan Huang Fuyu. Namun, dua Tan Yun yang mengendalikan perahu roh tidak mengetahuinya. Kakak Tan, bukankah kita akan pergi ke gerbang dalam? Huang Fu mengerutkan kening dan menemukan bahwa rutenya salah. Pergi ke gerbang abadi gerbang gunung dan Mai dulu. Tan Yun mencibir. Ketika malam tiba, Tan Yun mengendarai perahu roh dan muncul di atas gerbang pil dari gerbang abadi. Pada saat ini, di tengah gunung, di depan sebuah prasasti batu besar bertuliskan, kapal pil, seorang murid yang menjaga gerbang sedang duduk bersila. Murid itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Ketika dia melihat Tan Yun di perahu roh, ada niat membunuh di matanya, dan dia ingin membuka pintu alam rahasia dan memasuki alam rahasia Venapil. Mata Dewa Hongmeng. Ketika murid Tan Yun bersinar dengan cahaya merah ajaib, murid itu langsung tercengang. Kemarilah untukku. Suara iblis Tan Yun bergema di telinganya, dan murid itu menginjak pedang terbang dengan ekspresi kusam di perahu roh. Cincin Tan Yun Qiankun menyala, dan secarik batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada muridnya. Ingat, sekarang aku adalah murid sekte dalam Danmai, kamu pergi dan berikan slip giok itu kepada tetua keempat Luyi sekarang. Iya, setelah murid itu mengangguk, dia membuka pintu alam rahasia, dan saat pedang itu terbang ke alam rahasia, kewarasannya pulih. Pada saat ini, di dalam hatinya, seolah-olah ada seorang murid Danmai yang meminta dirinya untuk menyerahkan atas slip batu giok. Rahasia di luar. Di perahu roh, Tan Yun menatap tajam, dan tiba-tiba meraih tangan Huang Fuyu,
dan segera menatap kakinya, menarik Huang Fuyu ke udara. Om, ledakan. Perahu roh di kakinya jatuh seperti bola meriam, dan dengan suara keras, itu meledakkan prasasti gerbang Gunung Qianzhang. Wow, reruntuhan dan mayat busuk di perahu roh berserakan di depan gerbang gunung, yang sangat mengejutkan. Kecepatan terbangku relatif cepat, kamu bisa mengambil pedang terbangku. Tan Yun mengorbankan pedang terbang, membawa Huang Fuyu yang tidak melambat, dan terbang menuju gerbang dalam. Berdiri di belakang Tan Yun, Huang Fuyu menatapnya dengan sedikit bingung. Pria yang diperkenalkan ayahnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Saudara Tan, bagaimana perasaanmu ketika kamu membunuh?" Tan Yun tidak menoleh ke belakang, suaranya sangat tenang, "Saya tidak merasakan apa-apa, saya memiliki hati nurani yang bersih untuk membunuh seseorang yang harus dibunuh." Kakak Tan, meskipun mereka harus dibunuh, mereka masih hidup, tidakkah kamu merasakannya sama sekali? Huang Fuyu berkata dengan lembut. Sementara pedang Tan Yun terbang, dia melihat ke belakang perlahan, dan rasa dingin muncul di matanya. Saya memiliki prinsip saya sebagai manusia, dan tidak ada musuh yang akan lunak. Juga, ketika Anda membunuh cukup banyak orang, Anda tidak akan rasakan lagi. Oke, aku ingin mempercepat, kamu berdiri teguh. Setelah itu, kekuatan spiritual Tan Yun berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan kecepatan pedang terbang tiba-tiba menjadi 3 kali lebih cepat. Ah! Huang Fuyu berteriak, memegang punggung Tan Yun dengan kuat, dan buru-buru melepaskannya. Terkejut, Kakak Tan, kamu hanya di alam ke-8, dan kecepatanmu sangat cepat. Aku telah mengejar kecepatan sayap suciku. Tan Yun tersenyum sedikit, melihat kembali ke dada Huang Fuyu, dan bercanda, Kakak Xian, kamu terlihat sangat kurus, tetapi ketika kamu baru saja memeluk punggungku, aku merasa ada banyak daging di dadamu. Tanpa diduga, dagingmu tumbuh di dadamu. Mendengar ini, Huang Fuyu menahan keinginan untuk mencekik Tan Yun, berpura-pura tenang dan berkata, Kakak Tan, kamu salah paham, aku baru saja menaruh beberapa senjata ajaib di pakaianku. Oh, itu masalahnya. Tan Yun menjawab, lalu membelakangi Huang Fuyu, dan bergumam, senjata ajaib apa yang begitu fleksibel. Huang Fu tersipu. Di atas pembuluh darah dan yang abadi, pria berpakaian hitam yang menggunakan jimat tembus pandang untuk berdiri di udara, melihat kembali ke 8 orang lainnya dan berkata dengan serius, jangan buru-buru membunuh Tan Yun. Tindak lanjuti dan lihat di mana Tan Yun akan pergi. 3 jam kemudian, malam telah menyelimuti bumi. Di aula, Lu Yi duduk bersila dan mengambil batu giok dari muridnya. Setelah pengetahuan spiritual memasuki slip batu giok, dia melihat sebaris tulisan. 4 tetua, murid itu menemukan tubuh putramu Lu. Tubuh Penatua Lu ada di pintu bagian dalam. Setelah Lu Yi membaca lembaran batu giok dan mengingat lokasi tubuh Lu, dia berdiri dengan gemetar dan menangis, anakku. Anak ayah yang baik. Sudah 8 tahun, ayah akhirnya bisa menjemputmu dan membiarkanmu pergi ke tanah untuk perdamaian. Bab 556 Keratua menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, Lu Yi 9 poin sedih dan 1 poin bahagia. Sayangnya, itu membangkitkan rasa sakit karena berkabung, untungnya, tulang belulang putranya Lu Wu akhirnya ditemukan. Kamu terus menjaga gerbang dulu. Lu Yi dengan lemah menasihati murid yang telah mengirim ujian. 4 Penatua, kesedihan dan perubahanmu, murid itu pensiun. Murid itu dengan hormat mundur 3 langkah, berbalik dan pergi. Jangan khawatir. Ayah akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendammu. Lu Yi terbang keluar dari aula dengan wajah mengerikan. Setelah terbang keluar dari aula, dia datang ke aula sila sejenak dan menemukan Diaken Han Yong dari aula Venapil. Dia bercerita tentang penemuan tulang anaknya. Saudaraku, jangan sedih. Han Yong berkata dengan mata muram, aku akan menemanimu. Selama kamu menemukan tulangnya, kamu memiliki kesempatan untuk menemukan si pembunuh. Iya, terima kasih saudara muda Han. Lu Yi tampak bersyukur. Oh ya, saudara. Han Yong berkata dengan sungguh-sungguh, guru meminta kami untuk menyingkirkan Tan Yun dan Sen Subing dalam waktu 1 tahun, tetapi sekarang telah melampaui batas waktu selama 3 bulan, dan kami belum berhasil. Tuan baru saja mengirim seseorang dan memberi kami 3 bulan lagi. Kami belum menyingkirkan keduanya dalam 3 bulan. Saat itu, kami khawatir kami harus menghukumnya dengan berat. Mendengar ini, mata berlumpur Lu Yi berkedip, saudara muda Han, setelah tulang anakku dikubur, sebaiknya kita mulai dari orang-orang di sekitar Tan Yun.
Apa maksudmu? Han Yong mengerutkan kening. Lu Yi mencibir, bukankah Tan Yun memanggil tetua agung dari sekte luar, kakek Sen King Feng? Kalau begitu kita akan mulai dengan Sen King Feng. Ide bagus. Han Yong setuju, itu dia, ayo pergi dan temukan tulang Wuer. Pada awalnya, malam menjadi lebih tebal, dan kegelapan mengikis dunia. Wow, pedang Tan Yun membawa Huang Fuyu dan terbang ke bawah di gunung yang sepi 30.000 mil jauhnya, selatan gerbang Gunung Danmai dari gerbang dalam. Kakasian turun. Setelah Tan Yun mengintai di rerumputan di puncak, dia menarik Huang Fuyu. Oh, Huang Fuyu bingung, berbaring di sebelah Tan Yun, melirik pegunungan yang tak berujung, dan berbisik, "Saudara Tan, apa yang kita lakukan di sini?" "Pembunuhan," bisik Tan Yun. "Siapa yang harus dibunuh?" Huang Fuyu bingung. "Bunuh Lu Yi benda tua ini." Tan Yun berkata dengan dingin. 4 tetua Xianmen Danmai. Huang Fu penuh dengan kecurigaan, bagaimana kita bisa membunuh pegunungan tandus dan pegunungan liar di gerbang dalam? Diam. Hati Tan Yun bergidik, dan saraf di seluruh tubuhnya tegang, dan suaranya seperti nyamuk berkata, "Jangan bersuara, saya hanya merasakan beberapa indera spiritual desas-desus, menyapu kita, orang-orang di sini setidaknya dewa dan jiwa yang kuat dari alam 3 kali lipat." San Zong. Huang Fuyu membuka matanya lebar-lebar, dan malam tidak bisa menelan kengerian di matanya. "Jangan bicara, aku akan menanganinya." Setelah Tan Yun berbisik, dalam benaknya, di dalam tas binatang roh, kera pembunuh surga yang sedang mengobrol dengan naga emas dan singa dewa sedang panas, dan Tan Yun memerintahkan. "Kera tua, saatnya bekerja. Saya curiga saya telah menjadi sasaran beberapa orang kuat di alam jiwa ilahi. Saya akan melepaskan Anda sekarang dan membuat Anda lebih kecil. Kemudian, saya akan menarik orang keluar. Jika itu adalah musuh, tinggalkan nafkah itu saja." Mendengar ini, kera Sky Killer menyeringai, "Jangan khawatir, Tuan, saya mengingatnya." "Baiklah, aku akan melepaskanmu sekarang." Setelah Tan Yun memutuskan komunikasi dengan kera iblis pembunuh surga, dia melepaskan ikatan binatang buas di pinggangnya. Segera, di mata terkejut Huang Fuyu, dia melihat kera iblis seukuran tamparan, membawa tongkat hitam sepanjang setengah kaki, keluar dari tas monster. Kera iblis pembunuh surga adalah periode kesusahan tingkat keempat, dan alamnya setara dengan biksu kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Dan kemampuannya untuk melompati tantangan, tentu saja, itu pasti keberadaan kesempurnaan agung yang menyapu alam jiwa ilahi. "Wow, monyet kecil yang lucu." Huang Fuyu berpikir dalam hati, dan kera pembunuh surga masuk ke pelukan Tan Yun. "Saudara berbudi luhur, mari kita kembali ke garis pelayanan berjasa Xianmen." Setelah Tan Yun Chao Huang Fuyu mengedipkan mata, dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Huang Fuyu dengan erat, dan menemukan bahwa dia sedang berjuang. Tan Yun menulis di tanah dengan tangan kanannya, "Pegang erat-erat aku, jika kamu diserang oleh mereka nanti, aku akan melindungimu." Arus hangat memancar dari lubuk hati Huang Fuyu, dia dengan erat memegang tangan Tan Yun, dan berkata bersama, "Oke. Brother Tan, ayo pergi." Setelah itu, Tan Yun menggenggam tangan Huang Fuyu, dan saat dia berdiri dari rerumputan, sebuah suara penuh niat membunuh terdengar dari langit malam yang gelap. "Bajingan kecil sialan, kami akhirnya menunggumu. Setelah meninggalkan garis jasa, kamu masih ingin kembali hidup-hidup. Mimpi yang bodoh." Begitu kata-kata itu jatuh, 9 pria bertopeng hitam turun dari langit dan muncul di depan Tan Yun hampir bersamaan. Tan Yun melihat melalui mata ilahi Hongmeng bahwa orang pertama adalah tingkat kelima dari alam jiwa ilahi, dan 8 lainnya adalah tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. "Saudara Tan, apa yang harus saya lakukan?" Huang Fuyu menemukan bahwa ketika dia tidak dapat melihat kultivasi 9 orang, matanya dipenuhi dengan kepanikan yang tak terhentikan. "Jangan takut, hanya ada 9 anjing hitam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Tan Yunpi tersenyum. Ke-9 orang itu terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar hal yang paling konyol di dunia. Yang pertama mengarahkan pandangannya pada Huang Fuyu dan berkata dengan senyum cabul, "Kuek. Aku suka pria tampan. Kalian membunuh Tan Yun." Dia tetap tinggal. Tan Yun jijik, pria ini sebenarnya menyukai pria. Di sisi lain, Huang Fuyu gemetar ketakutan. "Iya," ke-8 orang itu menjawab, dan ketika mereka hendak melakukan sesuatu pada Tan Yun tiba-tiba minum. "Kera tua, bunuh aku." Mengaum.
Kera pembunuh surga muncul dari kerah Tan Yun dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa ribuan meter di mata Huang Fuyu yang terkejut. Retak, boom, nenek, aku berani membunuh tuanku dan mati. The Heaven Killer AP mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat kaki raksasanya seperti kilat, gunung itu bergetar, dan menginjak-injak sampai mati dua pembangkit tenaga 3 kali lipat Divine Soul Realm hidup-hidup. Tidak, lari. Pemimpin itu berteriak ngeri dan melarikan diri ke langit. Selain itu, 6 orang berbaju hitam yang gemetar dan ketakutan semuanya naik ke udara dan ingin melarikan diri. Namun, mereka benar-benar lemah dan menyedihkan di depan kera iblis. Makan aku tongkat, beri aku ledakan. Dengan lambaian lengan kanan kera iblis pembunuh surga, tongkat raksasa kilometer gelap di tangannya, dengan ruang yang runtuh, meledakkan tubuh orang bertopeng 5 lapis di alam jiwa ilahi. Tidak, apa, petik 2 petik 2. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri besar kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menangkap 6 orang berbaju hitam yang telah melarikan diri di langit di telapak tangannya. Retakan. Dengan cengkeraman ringan di telapak tangan kirinya, 6 orang di telapak tangannya berubah menjadi sampah. Di antara 6 mayat di telapak tangan kiri kera iblis pembunuh surga, 3 jiwa berkabut muncul dari masing-masing, dan mereka secara brutal dicubit sampai mati oleh kera iblis pembunuh surga lagi. Keciut. Dari mayat di kaki kera iblis pembunuh surga, 6 jiwa berkabut baru saja keluar. Kera iblis pembunuh surga tersenyum, dan kaki kanannya dengan fleksibel menendang kedua jiwa itu hingga tak terlihat. Hampir pada saat yang sama, 5 roh halus muncul dari tubuh pembangkit tenaga listrik 5 lapis dari alam jiwa ilahi yang baru saja diledakkan oleh kera iblis pembunuh surga, dan melarikan diri ke langit. Bab 557 Aku tahu pembunuhnya. Nenek, kembalilah padaku. Kera iblis pembunuh surga menyeringai, dan semburan gas iblis hitam mengalir keluar dari tubuhnya, menutupi 5 jiwa dalam tendangan voli. Dalam jeritan putus asa dari 5 jiwa dengan wajah yang persis sama, 4 dari mereka dimusnahkan dalam energi iblis. Hanya ada 1 jiwa dalam ikatan energi iblis, tidak bisa bergerak. Setelah kera iblis pembunuh surga memanipulasi energi iblis dan menghancurkan jiwa itu di puncak, suaranya yang teredam seperti guntur, hanya 1 semut di daerahmu, dan kamu ingin membunuh tuanku. Aku ada di tanganmu hari ini, bunuh jika kamu ingin membunuh. Jiwa menatap Tan Yun, dan matanya mengungkapkan ketidakpedulian kematian. Dia adalah orang mati dari Taois, dan dia tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Tan Yun datang kepadanya dan berkata dengan dingin, katakan saja siapa kamu. Mengapa mengikutiku? Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tan Yun, kamu binatang kecil, tidak ingin mendapatkan apa yang ingin kamu ketahui dari mulutku. Semangat pria parubaya itu menghina. Betulkah? Tan Yun tiba-tiba menampilkan murid surgawi Hong Mengnya, menatap jiwa dewa pria parubaya itu. Saat tubuh pria parubaya itu hancur, jiwa yang lemah dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun. Tan Yun menemukan anomali saat ini, yaitu, tidak satu pun dari 9 orang yang memohon belas kasihan. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, apakah kamu orang yang sudah mati? Iya, pria parubaya itu berkata dengan ekspresi membosankan. Tan Yun tahu bahwa selama dia adalah orang mati, dia tidak bisa langsung bertanya siapa yang berada di balik layar. Karena orang mati semuanya telah bersumpah setia kepada tuannya, ketika dia ingin menyebut nama tuannya, dia akan menderita. Kutukan Tuhan dan mati. Namun, Tan Yun bisa bermain menyamping untuk meminta master di balik layar. Apakah kamu tahu siapa yang menyakiti Sen Qingqiu? Tanya Tan Yun. Tidak tahu. Lalu siapa yang menyakiti Sen Subing? Kau tahu. Tan Yun berkata lagi. Tahu. Siapa ini? Mata Tan Yun Sing penuh dengan rasa dingin. Ini Tuan Yuying. Tan Yun memikirkan luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang terbang wanita di tubuh Sen Subing, dan bertanya, apakah Tuan Yuying di mulutmu seorang wanita? Benar. Apa kekuatannya? Tanya Tan Yun. Alam jiwa ilahi ketujuh. Di mana dia? Tuan Yuying? Ilhami jimat tembus pandang untuk bersembunyi di atas gerbang gunung jalur meritorius Xianmen. Di mana dia? Niat membunuh Tan Yun berkobar di dalam hatinya. Karena Yuying tidak membunuh Sen Subing lebih dari setengah bulan yang lalu, penguasa ada di sana menunggu Sen Subing meninggalkan garis jasa sebelum membunuhnya. Pelacur bau, aku akan membunuhmu setelah aku menyelesaikan Lu Yi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melewatkan kilatan di matanya dan bertanya, berapa banyak orang mati yang kamu miliki?
Apa kekuatan orang mati ini? Di mana titik berkumpulnya? Kami memiliki total 500 orang mati, termasuk 312 di alam pemurnian jiwa dan 188 di alam jiwa ilahi. Mereka berkumpul di Paviliun Ling Tongtian di kota Xianmenfang. Paviliun Tongtian Ling. Bukankah itu tempat para tetua kedua bertukar batu roh terbaik? Tan Yun memiliki pemahaman yang nyata, dan kemudian berkata, katakanlah, kecuali Paviliun Ling Tian, kemana Anda sering pergi? Ini adalah urat nadi pintu abadi, jalur gunung abadi. Jiwa parubaya itu berkata dengan jujur. Oh, siapa pemilik gunung peri Kidao? Tan Yun tahu bahwa dia telah mencapai akhir, dan itulah intinya. Dia menatap bibir pria parubaya itu. Ya, suara pria parubaya itu berhenti tiba-tiba, dan segera, dia menjerit kelelahan, dan musnah. Tapi Tan Yun menilai dari saat sebelum kehancurannya, menurut bibir pria parubaya itu, bahwa itu harus menjadi karakter persegi. Fang, Fang, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, Huang Fuyu tiba-tiba berkata, Fang Changhai. Itu pasti dia, Fang Changhai, kepala urat nadi pintu abadi. Fang Changhai, dasar orang tua, tunggu Laosu. Tan Yun mengepalkan tinjunya, setelah Laosu memecahkan orang matimu, aku akan menghancurkanmu lagi. Tuan, dua orang dari jarak 30.000 mil terbang ke arah kita. Pada saat ini, kera pembunuh surga berkata, seorang lelaki tua memiliki 6 tingkat alam jiwa ilahi, dan seorang pria parubaya memiliki 1 tingkat alam jiwa ilahi. Mendengar ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat. Menurut perhitungan waktu, Lu Yi seharusnya ada di sini. Kera tua, kamu menyingkat penampilan keduanya untukku. Itu tuannya. Aura iblis menyembur dari mulut pembunuh iblis, memadatkan penampilan keduanya dalam kehampaan. Hehe, aku tidak menyangka Dea Chon Han ada di sini juga, nah. Selamatkan aku untuk membunuhnya. Setelah Tan Yun mencibir, dia memerintahkan kera pembunuh surga untuk berubah menjadi telapak tangan dan menyelinap ke dalam pelukannya. Setelah itu, Tan Yun berbaring di rumput lagi, memberi isyarat kepada Huang Fuyu yang hilang, apa yang kamu lakukan? Turun. Oh, Huang Fuyu memandang keras Kei Kiler di lengan Tan Yun dengan ngeri, menelan ludahnya, dan berkata dengan gemetar, Saudara Tan, dia meludahkan kata-kata manusia dan memanggil tuanmu. Indera binatang bahkan dapat menemukan 3 pemandangan ribuan mil jauh. Mungkinkah, hanya kamu, makhluk roh di tahap awal tier 5? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, ini hanya periode transisi tingkat keempat, tetapi kesadaran binatang telah mencapai tahap awal dari tingkat kelima. Saudara Tan, itu sangat kuat. Huang Fuyu menatap mata Tan Yun, dan ada sedikit kekaguman. Kamu hanya pemurnian jiwa lapisan ke-8, bagaimana kamu menerima binatang roh yang begitu kuat? Saudaraku, ini cerita yang panjang, aku akan berbicara denganmu lagi di masa depan. Tan Yun menasihati, kamu harus menyimpan rahasia untuk saudaramu. Jika tidak, beritahu Zhongmen Old Antik bahwa kera lebih ganas daripada baik. Yah, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Huang Fuyu mengangguk berat. Pada saat ini, Tan Yun adalah misteri yang tak terpecahkan di dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa Tan Yun akan memiliki binatang roh tingkat 4. Saudara Xian, tunggu sebentar di sini. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia menggunakan langkah sucinya untuk meluncur ke bawah menuju tebing setinggi puluhan ribu kaki. Sambil bernapas, Tan Yunyu mendarat di puncak tersembunyi Huang Fuyu, di bawah gunung di seberangnya. 8 tahun yang lalu, setelah Tan Yun meninggalkan kolam Lu Wuling, dia menggali sebuah gua di kaki gunung di depannya. Setelah melemparkan Lu Wu ke dalam gua, dia memblokir pintu masuk gua dengan batu besar dan membiarkannya berjuang sendiri. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gua terungkap setelah batu besar itu terangkat. Setelah itu, Tan Yun melakukan langkah suci, melintas ke arah gunung sepi yang berlawanan, dan setelah mencapai puncak, dia dan Huang Fuyu berbaring di rumput di puncak. 3/4 kemudian, saudara mudahan, menurut posisi di slip batu giok, putraku ada di sini. Ada suara yang tidak pasti di langit, dan Lu Yi dan Han Yong terbang keluar gua pada saat berikutnya. Pada saat ini, wajah Lu Yi jelek, karena ketika mereka meninggalkan alam rahasia dari Immortal Pill Vessel, mereka menemukan bahwa tablet batu gerbang gunung telah dihancurkan. Selain itu,
Ada juga mayat murid tertutupnya Zhou Ang di Lingsu. Anakku. Pada saat ini, Lu Yi tiba-tiba bergegas ke dalam gua, melihat kerangka yang tergeletak di tanah dan kehilangan kakinya di dalam gua. Dia berlutut di depan kerangka itu, memilukan. Menangis. Anakku yang malang. Jangan khawatir, ayah dan paman Hanmu pasti akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendammu. Han Yong memasuki gua, memandang Lu Yi yang terisak-isak, dan menghibur, saudaraku, kamu tidak bisa kembali dari kematian, jadi jangan sedih. Jangan khawatir, aku akan menemukan pembunuhnya, saudara muda. Pada saat ini, di luar gua, sebuah suara tua yang samar terdengar, tidak perlu memeriksa, lelaki tua itu tahu siapa pembunuhnya. Pembunuhan balas dendam bab 558. Siapa di luar? Lu Yi tua menangis, dan Han Yong tiba-tiba berbalik untuk melihat, tetapi melihat seorang pria mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura masuk. Dilihat dari suaranya, keduanya sudah tua. Kamu siapa? Lu Yi dan Han Yong waspada. Benang dingin nafas penyu menghalangi keduanya untuk mengintip, dan mereka tidak bisa melihat alam dan penampilan Tan Yun. Kalian berdua, kalian tidak perlu tahu siapa lelaki tua itu, dan kalian tidak berhak tahu. Suara acuh tak acuh Tan Yun membuat kedua Lu Yi terkejut dan menjadi sedikit kagum. Orang yang bermulut besar, apakah itu barang antik tua di atas? Han Yong dan Lu Yi saling melirik. Setelah diam-diam berbicara, Lu Yi mengepalkan tinjunya dan membungkuk, "Senior, tolong beritahu generasi muda yang membunuh putra generasi muda. Kamu berlutut dan memohon pada lelaki tua itu, dia akan memberitahumu." Suara tua itu datang dari mulut Tan Yun. Lu Yi ragu-ragu dengan alis horizontal dan garis vertikal. "Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak berlutut, maka lelaki tua itu bisa pergi. Begitu lelaki tua itu pergi, kamu tidak akan pernah tahu siapa pembunuhnya." Tan Yun tertawa dan berbalik untuk pergi. "Senior, kebencian membunuh anak laki-laki tidak dibagi." Lu Yi tiba-tiba berlutut, "Senior tolong beritahu. Kamu juga berlutut." Tan Yun kembali menatap Han Yong. Han Yong marah, tetapi melihat Lu Yi menatap tatapan memohonnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berlutut perlahan. "Yah, sangat bagus." Sebuah cibiran ditarik dari sudut mulut Tan Yun, dan dia berjalan dengan tenang di depan keduanya. Tanpa ragu berkata, "Dengar baik-baik, lelaki tua itu hanya akan mengatakannya sekali. Ini senior." Lu Yi mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan penuh harap. "Itu, aku." Tan Yun tiba-tiba mengangkat benang dingin bernapas kura-kura, tiba-tiba keras, dan tiba-tiba menyapu kaki kanannya ke arah dua yang tidak curiga, dan memukul lengan kanan Han Yong dengan satu kaki. Retakan. Tidak. Segera, bahu kanan Han Yong pecah berkeping-keping, lengannya patah, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya membombardir dinding gua yang keras seperti bola meriam. "Tan Yun, kau bajingan kecil, aku akan membunuhmu." Lu Yi memikirkan kematian Luwu. Dia meraung, dan membanting telapak tangan kanannya untuk menembak dada Tan Yun. Menghadapi telapak tangan kanan yang menyerang, Tan Yun masih berdiri dengan tangan terkepal, tidak menghindar atau menghindar. Ledakan. Kaca. Kaca. Ah! Tanganku. Saat telapak tangan kanan Lu Yi mengenai dada Tan Yun, keluarlah telapak tangan kera berbulu, dan saat Lu Yi memukul telapak tangan kanannya, darah memercik, jari-jarinya terbang melintas, dan Lu Yi berteriak bahwa telapak tangan kanannya meledak. "Ayo!" Ledakan. Lu Yi menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya hancur dan jatuh di depan Han Yong di bawah dinding. "Neneknya ingin membunuh tuanku." Dengan suara kutukan, mata ngeri Lu Yi dan Han Yong, tetapi melihat bayangan ungu hitam keluar dari dada Tan Yun, dan kemudian, kera iblis berubah menjadi satu orang. Gao, memegang tongkat hitam, muncul di depan Tan Yun. "Om." Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menggunakan penghalang suara. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras suara di dalam gua, itu tidak dapat didengar di luar. "Tan Yun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh kami." "Tan Yun, keluhan di antara kita telah dihapus, oke? Tolong jangan biarkan kakek kera ini membunuh kita. Tolong Tan Yun." Lu Yi, Han Yong, berlutut dan bersujud seperti bawang putih. Keduanya tidak bodoh. Meskipun mereka tidak dapat membedakan kera roh seperti apa kera iblis pembunuh surga itu, mereka juga tidak dapat melihat tingkat peringkatnya, mereka dapat menyimpulkan bahwa itu adalah binatang roh tingkat 4 dari mulut kera iblis pembunuh surga. Terutama Han Yong, yang berada di kelas pertama alam jiwa ilahi,
tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa meskipun itu adalah monster tingkat 4 awal, itu dapat menghancurkan dirinya sendiri sampai mati tanpa usaha apapun. Han Yong menyesalinya, dan jika dia diberi pilihan lain, dia tidak akan pernah lari ke pintu dalam dengan Lu Yi di tengah malam. Dia sangat putus asa. Sementara Lu Yi putus asa, dia putus asa, dan ketika Tan Yun kewalahan, dia menyerang lagi. Masalah besar akan mati bersama. Silahkan. Wajah Tan Yun dingin, kalau begitu kalian berdua akan menjawab salah satu pertanyaanku dulu. Selama jawabannya memuaskan, aku akan memaafkanmu. Tan Yun, katamu. Han Yong tidak sabar untuk mengatakannya. Dia sangat ingin mendapat kesempatan. Tan Yun, katamu, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Lu Yi gemetar. Seperti kata pepatah, semakin tua orang, semakin mereka takut mati, itu paling cocok. Untuk Lu Yi, menurutnya, pria maskulin dapat meregangkan dan membungkuk, dan dia terpana oleh Tan Yun 3 kali di depan umum terakhir kali. Dia telah menoleransi semua hal yang dia harus berlutut di depan Tan Yun. Apalagi yang tidak bisa dia tahan saat ini. Dalam hatinya, jika dia bisa menanggung penghinaan dan menjalani balas dendamnya, mengapa repot-repot mati? Tan Yun memandang Han Yong dan berkata dengan dingin, lebih dari setahun yang lalu, ketika saya masih di Sekte dan Kapal Abadi, 89 murid di bawah sekolah Lu Yi membunuh 136 orang sesuai dengan keahlian saya. Untuk di Aken Disiplin Hall, dia seharusnya dihukum mati untuk malam dan pembunuh, dan para peserta menghapus basis kultivasi dan mengusir guru. Tapi bagaimana denganmu? Kamu binatang, tidak hanya membalikkan benar dan salah, tetapi juga mengusulkan untuk membiarkan aku bertarung melawan 89 orang dalam satu baris layanan jasa, dan bertarung melawan 89 orang Houye. Tan Yun berkata dan di sini, suaranya berkata dengan suara rendah, Keratua, patahkan kakinya untukku. Oke, The Heaven Killer AP menjawab, dan dia melambaikan tongkat hitam dengan tangan kanannya, kaca. Kaki Han Yong terputus. Ah, kakiku. Han Yong berkeringat karena rasa sakit, memar di wajahnya. Diakon Han, jika saya tidak kuat pada awalnya, jika tidak dia akan mati di tangan 89 orang Tuan Ho. Tan Yun menyipitkan matanya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya, sekarang kamu menjawabku, jika kamu adalah aku, apakah aku akan mengampunimu? Pikirkan jawaban, tidak puas, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Tan Yun, seperti kutukan, membuat rambut Han Yong menakutkan. Pada saat ini, Han Yong menebak bahwa Tan Yun bertekad untuk bunuh diri, tetapi bagaimana jika ada kesempatan? Aku, Han Yong berkata dengan cepat dengan suara gemetar, aku tidak akan membiarkan diriku pergi. Tan Yun, kamu harus puas dengan jawaban ini. Jangan bunuh aku dulu. Ada banyak harta dan batu spiritual di aula perintahku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberimu semua ini. Tan Yun mengepalkan tinjunya, aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkan hidupmu. Keratua itu membunuhnya. Tan Yun, kamu tidak baik untuk mati. Kutukan Han Yong berhenti tiba-tiba sebelum dia mati, dan dia dipukuli sampai mati oleh kera iblis. Begitu jiwa itu terbang keluar dari mayat, dia dihancurkan sampai mati oleh kera iblis pembunuh surga. Tan Yun, dengarkan aku. Lu Yi panik, kamu membunuh anakku, aku bersumpah untuk tidak membalas dendam padamu. Juga, meskipun selama kompetisi besar Dansu, aku memang ingin membunuhmu karena kamu membunuh 89 muridku, Houye. Tapi, aku tidak benar-benar membunuhmu. Kebencian antara kamu dan aku disebabkan oleh 89 orang di Houye, dan sekarang kamu telah membunuh mereka. Aku juga berada di alam rahasia Pilfest Cell di depan semua orang, berlutut untukmu, dipukuli dan dipermalukan olehmu. Benar-benar tidak ada kebencian mendalam lainnya di antara kita. Tan Yun, bukan. Maafkan aku, kumohon. Mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, apa yang Anda katakan masuk akal, dan saya bukan orang dengan perut kecil. Oke, saya berjanji kepada Anda bahwa segala sesuatu sebelum saya meninggalkan dan Fast Cell benar-benar musnah. Mendengar ini, ketika Lu Yi baru saja menghela nafas lega, kalimat Tan Yun berikutnya membuatnya jatuh dari surga ke neraka lagi. Bab 559 Anda tidak bisa memprovokasi. Lu Yi, tapi apa selanjutnya? Tan Yun mencibir. Setelah Lu Yi menggelengkan kepalanya seperti mainan, tampaknya tidak bersalah,
tetapi keringat dingin di dahinya telah mengkhianati hatinya. Karena ingatanmu sangat buruk, sepertinya aku hanya bisa membantumu pulih. Jangan bersembunyi. Sambil minum, Tan Yun menginjak telapak tangan kiri Lu Yi dan perlahan memutar jari kakinya. Ah! Lu Yi berteriak, Tan Yun, setelah kamu meninggalkan Venapil, aku hanya meninggalkan Venapil abadi hari ini. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Retakan, kamu orang tua, mulut sialanmu sangat keras. Tan Yun menghancurkan telapak tangan kiri Lu Yi, dan berkata dengan dingin, murid tertutupmu Zhou, dan 99 murid Sok Chen yang memurnikan jiwa lainnya dibunuh olehku. Zhou mengaku sebelum dia meninggal, kamu menginstruksikan mereka untuk menunggu kesempatan untuk mencegat dan membunuh muridku melewati gerbang garis kebajikanku. Tan Yun berhenti dan berkata, Lu Yi, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku lagi dan lagi? Katakan, Tan Yun, ternyata semua murid di depan Gunung Dan Mai terbunuh. Lu Yi berteriak putus asa, apa gunanya ucapanku? Ya, tentu saja. Mata Tan Yun menjadi lebih dingin, apakah kamu tahu bagaimana putramu Lu Wu meninggal? Dia dipotong olehku, menghapus kolam roh, dan mati di gua. Selama kamu memberitahu siapa yang menghasutmu, aku akan memberimu yang bahagia. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk menghapus kolam spiritualmu dan membiarkanmu mati sendirian di gua ini. Saat itu, kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Jangan meragukan kemampuan saya melakukan apa yang saya katakan. Mendengar ini, Lu Yi menundukkan kepalanya dengan gemetar dan menutup matanya, oke, biarkan aku mengatakannya. Ketika aku mengatakannya, mohon saja untuk bersenang-senang. Tan Yun, orang yang memerintahkanku untuk menerima jasamu, kata Lu Yi, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Tan Yun, dan saat tangan kanannya mendorong ke arah Tan Yun, sebuah jimat emas di telapak tangannya, memancarkan napas berdebar, Tan Yun, pergi ke neraka. Aku tidak bisa menahan diri. Tongkat hitam di tangan Demon Slayer membuat busur, kaca. Dia mematahkan pergelangan tangan Lu Yi dengan pesona. Jimat emas di tangan yang terputus tiba-tiba menjadi suram dan dinyalakan untuk gagal. Keratua, bunuh dia. Tan Yun memerintahkan dengan mata muram. Tan Yun, aku mengutukmu, tidak. Lu Yi menjerit saat dia mengutuk, kepalanya dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga, dan saat jiwa Lu Yi terbang keluar dari mayat, Tan Yun membuat 5 pukulan satu demi satu. 5 dari mereka dihancurkan oleh pemboman. Mata Dewa Hongmeng, murid Tan Yun yang dalam, bersinar dengan cahaya merah misterius, menatap jiwa terakhir Lu Yi yang melayang di udara, dan tidak diragukan lagi berkata, mari kita bicarakan, setelah meninggalkan pembuluh darah dan Sen Subing, Anda telah melakukan semua kebaikan. Apa? Petik 2. Jiwa Lu Yi, matanya tumpul dan berkata, Tuanku memerintahkanku untuk menyingkirkan Sen Subing dan Tan Yun. Jadi saya secara pribadi mengintai di luar gerbang Gunung Xianmen Meritorious Line, dan saya mengintai selama 1 atau 2 bulan. Saya tidak pernah berpikir saya tidak bertemu Sen Subing dan Tan Yun, tetapi saya menabrak Sen Qingqiu dan meninggalkan gerbang gunung, dengan 50 murid. Tunggu. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, kamu membunuh 50 murid. Setelah menyakiti Sen Qingqiu, kamu merampok 1 juta batu roh terbaik. Tidak. Itu bukan aku. Jiwa Lu Yi, tatapan kosong berkata, saya ingin membunuhnya, tetapi dia mengendarai perahu roh sub penguasa tingkat rendah, saya tidak tahu bagaimana menggunakannya, kecepatannya sangat cepat, saya tidak menangkapnya, ke atas. Dalam keputusasaan, saya hanya menunggu di tempat sampai malam berikutnya, saya melihatnya dikejar oleh 3 geng, dan melarikan diri ke gerbang gunung layanan berjasa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Tunggu, kamu bilang ada 3 kelompok orang selain Danmaimu. Ya, Lu Yi berkata dengan jujur. 3 kelompok yang mana? Tan Yun tampak serius. Segalanya melebihi harapannya. Dia berpikir bahwa di antara 3 kelompok yang dibicarakan Sen Qingqiu, selain orang-orang mati Danmai dan Fang Changhai, ada kelompok lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa di antara ketiga kelompok ini, tidak ada Danmai. Dengan kata lain, dengan Venapil, ada orang-orang dari kuartet yang dirugikan oleh garis prestasi. Di mata jiwa Lu Yi, ada kebingungan bawah sadar, saya hanya tahu sekelompok orang dengan pakaian dan topeng hitam, kelompok lain, saya menilai dari suaranya, harus menjadi murid langsung dari tetua penegak hukum peri, Xiao Yuan.
Wajah Xiao Yuan bertopeng, dan sekelompok orang yang dia bawa harus menjadi murid penegak hukum Xianmen. Grup terakhir, saya tidak tahu siapa itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, 4 kelompok orang sekarang, kecuali Dan Mai, tetua penegak hukum Xianmen, dan orang mati Fang Changhai, siapa orang terakhir? Kamu memadatkan gambar memori dari kelompok orang yang tidak dikenal itu untukku. Tan Yun berpikir. Ya, semangat Lu Yi keluar dari jiwanya, mengubah gambar di depan Tan Yun. Dalam gambar, itu adalah malam. Di malam hari, 2 pria bertopeng emas terbang melintasi langit dan mengejar Sen King Qiu, yang terluka parah dan mengemudikan perahu roh. Tan Yun dengan hati-hati mengamati 2 pria bertopeng emas itu berulang kali. Tepat ketika dia bingung, dia tiba-tiba menemukan bahwa pergelangan tangan kiri pria bertopeng jubah emas disulam samar-samar dengan matahari keemasan. Dan ada putaran di pergelangan tangan kiri orang itu. Setelah mengingat dengan kuat, Tan Yun mencibir dan berkata, "Matahari keemasan, aku akan menangkapmu cepat atau lambat." Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun mengangkat murid Hong Meng, dan jiwa Lu Yi mendapatkan kembali kewarasannya. Tan Yun meremas lehernya erat-erat dengan tangan kanannya dan berkata dengan keras, "Lu Yi, jangan khawatir, aku akan membersihkan semua level tinggi di gerbang suci, gerbang abadi, dan gerbang dalam dan Vena Anda paling lama 100 tahun. Dan tuanmu Gongsun Yangchun, dia pasti akan mati lebih buruk darimu." Jiwa Lu Yi, yang terjepit, tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia tahu dari matanya yang jahat bahwa dia menghina Tan Yun. "Yah, kamu bisa pergi ke neraka sekarang untuk menemani putramu Lu." Mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi emosional, "Ingat, aku. Tan Yun, itu bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi. Kamu tidak bisa memprovokasi." Ketika kata-kata itu selesai, Tan Yun meremas leher jiwa Lu Yi, dan segera, jiwa itu dimusnahkan. "Kera tua, masuk ke tas binatang roh. Ayo kembali ke gerbang peri untuk membersihkan bayangan. Kalau begitu biarkan yang lain membayar hutang mereka." Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menyimpulkan bahwa karena seseorang telah melukai Sen Subing, kepala feodal dari gerbang abadi yang bermartabat, raja dan paman tidak ikut campur. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa penguasa dan Jiumai antik lama diam-diam memutuskan untuk tidak saling campur tangan, dan permainan orang-orang berikut. Dengan cara ini, Tan Yun dapat membunuh orang secara diam-diam tanpa rasa takut. Ini memang kasusnya. 1 bulan yang lalu, Tantai Xuanzong, sebagai penguasa, memanggil barang antik tua Jiumai di kuil Huangfu. Tantai Xuanzong menyatakan dengan sikap keras bahwa apakah itu pertempuran 9 pembuluh darah di masa lalu, itu juga 10 pembuluh darah hari ini, atau sama seperti sebelumnya, itu adalah gerbang suci, gerbang abadi, dan gerbang dalam, bahwa semua memainkan permainan mereka sendiri. Kekuatan sekte apapun di atas kepala gerbang suci tidak dapat mengganggu. Siapa yang berani bertindak secara pribadi, dengan risiko sendiri. Bab 560 menggelegar. Pada saat yang sama, Dojo Meritorious, lantai 108 dari Pagoda Waktu dan luar angkasa biji master tertinggi. 3 hari telah berlalu sejak Tan Yun memasukkan Sen Subing ke menara, dan waktu di dalam menara sudah 2 bulan. Setelah Sen Subing meminum pil penyembuhan, lukanya telah sembuh kecuali wajahnya yang pucat. Dia membuka matanya perlahan, melihat sekeliling yang aneh dan kosong, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Di mana aku?" "Tuan, kamu sudah bangun." Nangong Ruksue, yang sedang duduk bersila, bangkit dengan gembira dan mendatangi Sen Subing. "Tuan, Anda sekarang berada di menara ruang waktu." "Menara ruang dan waktu." Sen Subing kosong, "Mengapa saya di sini?" Setelah mendengar ini, Nangong Ruksue mengirim Tan Yun, Sen Subing ke menara ruang waktu, dan untuk sementara mengambil alih kekuasaan ke Sen Subing. "Tuan, sebelum saudara Tan pergi, dia meminta muridnya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat yakin bahwa Anda dapat mundur dan menerobos dunia, dan dia akan mengelola kapal dan untuk saat ini." Kata Nangong Ruksue. Sen Subing memiliki sedikit rasa manis di hatinya, jadi dia mengangguk sedikit. Jika dia tidak tahu detail Tan Yun, dia secara alami akan bertanya-tanya apakah Tan Yun berkuasa sementara untuk tujuan lain. Namun, dia tahu bahwa Tan Yun adalah tuannya. Dalam hal ini, dia tahu bahwa Tan Yun melakukan kebaikannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia dapat melindungi jasa baiknya.
Namong Ruksue dengan nakal berkata, Tuan, karena larangan menara ruang dan waktu, satu orang hanya dapat berlatih di lantai pertama menara.